Hari ini kita akan belajar personal vaporizer. Let's go! Personal vaporizer terbagi dua, badannya atau modnya, tempat si baterai, dan atomizer atau kepalanya, tempat juice dan tempat si coil. Cara kerjanya gampang, ketika pencet, baterai mengeluarkan power, travel ke coil, coilnya memeluk kapas, di kapasnya menyerap juice atau e-liquid, otomatis ketika coil panas, membakar si juice atau e-liquid, mengeluarkan vapor, tinggal kita isap. Simple. Oke, personal vaporizer ada 3 jenis. Yang pertama ada starter kit, yang kedua ada electrical mode, dan yang ketiga adalah mechanical mode. Mari kita bahas starter kit dulu. Oke, dari namanya kita udah tahu starter kit ini personal vaporizer yang banyak disarankan untuk orang-orang yang baru masuk ke dalam vaping, baru masuk ke dunia vaping. Ini tankinya atau atomizernya, lalu ada bodinya. Baterai menjadi satu dengan bodi. Inilah starter kit, bentuknya seperti bullpen atau sangat minimalis dan kecil dan simple, makanya disarankan untuk pemula. Oke, starter kit rata-rata udah terdapat chip di dalamnya. Chip itu berfungsi untuk menjaga keamanan, safety feature, on off, rata-rata pencet beberapa kali, mungkin 5, ada yang 3, dia nyala. Dan kalau kita pencet kelamaan, dia ada fitur untuk mematikan sendiri. Wait, lihat dia kedip. Dua fitur safety. Starter kit ada yang fixed voltnya. Sekali lagi nanti gue akan bahas apa itu volt, wattage atau ampere. Tapi rata-rata starter kit ada yang fixed voltnya, ada yang bisa juga kita banyak pilihan voltnya, mungkin dari 3 volt sampai naik ke 4, 4.8. Ada yang fix, ada yang bisa variable volt. Itulah si starter kit. Ada beda-beda ukuran juga starter kit. Ini yang 650 mAh, ada yang rada panjangan. Jadi basically mAh itu mAh adalah kapasitas daya tampung si baterai. Jadi semakin besar berarti semakin lama kita bisa nge-vape. Dari 600 sampai naik ke 800, 900 sampai 1000 ke atas. Di rata-rata ada yang besar, ada yang kecil. Ini atomizer dari si starter kit, 1,5 mili bisa tampung jusnya. Coilnya dapat kita beli, jadi mungkin seiring waktu pemakaian coilnya melemah, rusak, kita nggak perlu bikin, tapi kita justru lebih mudah kita beli. Contohnya seperti ini, mungkin satunya 15.000, 20, tergantung sellernya. Kalian ini isi 5, tinggal beli, keluarin, pasang. Benar-benar simple. Oke, sekarang kita bahas sisi baik dan sisi buruknya starter kit itu menurut opini gue. Oke, sisi bagusnya adalah praktis, simple, tidak terlalu besar, mudah. Seperti tadi gue bilang, baterainya menyatu dengan body, sistem USB, chargeran gue udah hilang, bisa cas di mobil segala macam. Benar-benar yang dijual adalah kepraktisan dan kesimpelan si starter kit ini. Oke, kita bicarain sisi buruknya. Sisi buruknya menurut gue adalah ya baterai menjadi satu dengan body. Jadi kalau ada apa-apa, kalau baterai lo jebol atau rusak, otomatis lo harus beli si bodinya lagi, beli baterainya lagi, yaitu bodinya itu sendiri. Itu sisi buruknya. Quality vape yang seiring waktu baterai lo drop segala macam, quality vape lo, flavors gue rasain rada langsung drop banget, turun, nggak serasa pas awal-awal ngecas. Itu enak banget vape-nya, cuma ketika menurun udah hambar kalau menurut gue. Dan untuk flavor sendiri, gue tahu flavor tergantung si atomizernya juga ya, tapi kalau kalian beli paket langsung dengan atomizer seperti ini, flavor menurut gue not that good kalau menurut gue. Kalau lo nanti tiba-tiba pindah ke electrical mode atau mechanical, lo bisa bener-bener wah gila nih rasanya kok lebih berasa. Itu yang gue alamin sih. Jadi kayak gini, mau jus lo seenak apapun, kalau menurut gue ya, itu jadi kayak lo lagi makan Indomie tapi pakai sendok kecil banget. Jadi kayak rasanya kayak gitu, cuman lo nggak bisa dapetin. Rasanya sih enak tapi
porsinya tuh bener-bener nggak besar banget. Itu kalau menurut gue sisi buruk si starter kit ini. Oke, sekarang kita masuk jenis personal vaporizer yang kedua, yaitu electrical mode atau VVVW atau regulated. Kita sebut aja electrical mode. Oke, nah gue udah nggak punya electrical mode. Gue sempat ada tapi udah gue jual. Tapi nanti gue bakal post foto-fotonya supaya kalian bisa lihat dan gambaran. Untuk supaya kalian bisa ngerti dan penjelasan ini bisa berlangsung, gue pakai mechanical mode aja, tapi gue jelasin apa itu electrical mode. Oke, electrical mode itu sama aja mode rumah baterai, cuma yang bikin dia beda adalah di dalamnya terdapat chip pelindung, sama seperti starter kit, tapi electrical mode itu mungkin bigger power, terus better feature, ada fitur-fitur yang lebih banyak lagi, lebih menarik ketimbang si starter kit. Itulah si electrical mode, mode rumah baterai dengan pelindung chip. Nah, apa fungsi chipnya itu sendiri? Oke, tugas chip itu gue ibaratin dengan bodyguard. Jadi bodyguard itu fungsinya adalah menjaga keselamatan kita. Jadi contohnya kalau rata-rata baterai positif ke atas, kalian masukinnya terbalik, dia tidak akan korslet, dia ada chip pembantunya, dia akan mematikan dirinya sendiri. Terus kalau misalnya kalian lupa ngunci, terus kalian masukin ke kantong, terus kepencet, dalam hitungan beberapa detik dia mematikan dirinya sendiri. Ada yang bisa membaca temperatur di dalam, jika terlalu panas dia kembali mematikan dirinya dia sendiri. Ada emang sengaja untuk diatur untuk kadar safety. Begitu juga kalau kalian udah mulai bikin coil sendiri, kalian mungkin bikinnya rendah ohmnya, nanti gue jelasin apa itu ohm. Jadi setiap electrical mode dia punya limitnya tersendiri. Jadi kalau misalnya dia limitnya 0.5, terus kalian bikin 0.3, pretty much si bodyguard lagi coba bilang, bro ini rada bahaya, kita nggak bakal tembak. Jadi ada limitnya untuk ngejaga, dia nentuin safety-nya itu berapa. Dan keunggulan si electrical mode, biasanya kalau kalian beli electrical mode, ada yang tabung, ada yang kotak, dia rata-ratanya untuk gampang identifikasikan mereka adalah mereka pasti punya LCD, di mana info-info penting kalian bisa langsung lihat, volt kalian berapa, baterai kalian sisa berapa, wattage-nya berapa, sampai mungkin ada jam, sampai ke fitur-fitur bullshit kayak masukin foto, nggak tahu, mungkin alarm segala macam, banyak ditawarin dari electrical mode. Nah, terlepas itu, tapi yang paling penting adalah pengaturan volt atau pengaturan watt. Nah, dalam dunia electrical mode dari zaman dulu adalah mereka mencoba berlomba-lomba siapa yang bisa menghasilkan watt paling besar ya. Dari zaman dulu mungkin 8 watt, ada yang bisa sampai 12, sampai ke 20, naik lagi ke 30. Sekarang udah mulai era 100 watt, naik lagi mungkin 150 sampai ke 260 watt. Jadi itulah tipikal electrical mode yang ada di market sekarang. Mereka berlomba-lomba untuk menawarkan kita punya watt sampai segini, sampai A, sampai B, sampai C. Mereka menggembor-gemborkan wattage mereka. Mungkin kalian bingung juga, itu fungsinya apa supaya bisa naikin wattage atau volt segala macam. Nah, wattage itu contohnya seperti apa ya? Contohnya mungkin seperti kayak minum kopi. Mungkin ada yang seneng kopinya adem, ada yang rada dingin, ada yang benar-benar panas. Nah, itu kembali lagi ke wattage. Jadi kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Dan sekarang makanya ditawarkan sama electrical mode, kalian bisa adjust sendiri di wattage berapa yang kalian suka. Pretty much lo harus coba sendiri sama tweak sendiri sampai ketemuin sweet spotnya, sampai ketemuin watt yang kalian suka. Contohnya misalnya ini electrical mode, misalnya gue lagi vaping di 8 watt, terus gue ngerasa kurang, gue bisa naikin, aku mau coba 15, lo tinggal naikin, coba lagi, aku mau naikin sampai 20, misalnya lo coba. Seiring waktu, karena semakin tinggi kita wattage-nya, berarti semakin rada anget, semakin rada panas juga. Jadi harus hati-hati. Vapor mungkin besar, tapi kadar vape-nya, uapnya mulai sedikit panas. Dan salah satu keunggulan lagi dari si electrical mode tadi, seperti gue bilang, starter kit juga electrical, tapi gue ngerasa ketika baterai mulai menurun,
dia kadar vape-nya kurang begitu enak ya, jadi hambar. Jadi sebetulnya kalau electrical mode dia menjanjikan quality vape sampai baterai lo drop habis. Jadi nggak tahu, mungkin ada perdebatan juga apakah pure power segala macam. Jadi seiring misalnya lo set dia di 8 watt atau default misalnya di 4.2, baterai habis. Seiring waktu baterai habis, mereka klaim tetap di firing di 4.2 volt, tetap fresh. Ini masih diperdebatkan, tapi emang kadar quality vape menurut gue electrical mode justru lebih unggul ya. Jadi itulah keunggulan si electrical mode. Oke, bentuk-bentuk electrical mode. Era zaman dulu kebanyakan rata-rata FAMU, EVIC, single tube, tabung doang. Cuman sekarang banyak yang kotak-kotak kayak IPV, ada Sigelei, ada Vapor Shark. Jadi sekarang banyak yang kotak-kotak, ada yang satu baterai, ada yang dua baterai sekarang. Mungkin ada juga yang 3 baterai electrical mode itu sendiri. Jadi yang ditawarkan oleh electrical mode adalah benar-benar praktis, simple, dan benar-benar bikin hidup lo lebih gampang aja. Jadi kalau lagi vape, terus aku mau naik, tinggal lo pencet, mau turun, tinggal lo pencet. Jadi gampang banget, simple. Mau charge juga ada yang sistem USB, jadi lo nggak usah perlu beli chargeran, tinggal templokin dengan segala info. Bener-bener ditugaskan untuk bikin kehidupan vapers lebih mudah. Itulah goal si electrical mode. Oke, electrical mode itu termasuk mode personal vaporizer yang harganya cukup lumayan pricey ya. Mungkin emang ada yang di bawah 1 juta, cuman rata-rata ada yang bagus-bagus di atas 1 jutaan, mungkin 2 juta, bisa sampai 3 juta lebih. Nah, sisi buruknya adalah di dalamnya ada chip, dan ketika kita beli harga yang udah nyampe 1 juta, 2 juta, kita pingin banget ada jaminan. Karena kalau perdimas, kalau lo rusakin atau chipnya rusak atau korslet atau sesuatu yang kebakar, lo benar-benar nggak bisa pakai lagi tuh PV lo, mod lo, kecuali lo dapet tempat yang bisa benerin. Yang di Indo menurut gue masih jarang. Mungkin ada beberapa seller yang kasih guarantee, ada jaminan, atau bisa dikirim balik, dibenerin, tapi gue nggak tahu. Sisi buruknya adalah itu sesuatu yang mahal tapi ada chipnya. Serem banget kalau chip itu rusak, atau LCD-nya taruhlah rusak juga. Kalau LCD rusak masih masuk akal lah, maksudnya masih rada tenangan dikit karena kita masih bisa nge-vape meskipun rada buta. Tapi kalau sampai chipnya rusak, pretty much game over. Itu doang sisi buruknya sih kalau menurut gue. Oke, next kita masuk mechanical mode. Now this is my cup of tea. Let's go. Oke, apa itu mechanical mode? Mechanical mode adalah tabung. Wait, what? Yes, tabung doang, tabung kosong. Itulah mechanical mode. There's a fucking tube. Basically intinya gimana dia memaksimalkan baterai ini aja untuk travel. Jadi pretty much power ditentukan dari baterai dan koneksinya. Nggak ada chip, nggak ada bodyguard yang ngejaga safety. Pretty much jadi untuk safety, kadar safety-nya, untuk bodyguard-nya adalah kita sendiri, kita yang menentukan safe-nya, safe zone-nya, segala macam. Ini benar-benar pretty much no rules, nggak ada batasan, makanya namanya unregulated, nggak ada limitnya, just a fucking tube. Oke, mechanical mode banyak orang bilang adalah advance mode, jadi dimana knowledge kita benar-benar dituntut di sini untuk knowledge Ohm's law atau vape stuff segala macam, karena emang gak ada unsur safety-nya. Kalian juga mengajar kita untuk rajin mengunci mod kita, makanya dibilang lebih ke advance, no feature safety, asisten pembantu, chip, nggak ada itu. Simple, tabung seperti yang tadi gue bilang, screw RDA kalian atau RB atau atomizer kalian kosong, positif ke atas, masukin, tutup, penutupnya berfungsi sebagai firingnya juga, and you're done, tinggal vape. Oke, nah bentuk-bentuknya juga beda-beda seperti tadi gue bilang. Mekanika adalah tabung, rumah baterai doang. Maka kalau kalian mau beli mechanical mode, terus kalian lagi searching, terus ada yang satu paketnya isi 3, terus kalian bingung karena
kembali lagi ada baterai yang ukurannya besar, ada yang sedang. Jadi kalian dapat beberapa produk, ada yang menawarkan kasih opsional kalau kalian mau pakai baterai kecil, kalian dapat tabung kecil. Ada juga yang mechanical mode, sistemnya teleskopik, ibaratnya kalian bisa panjangin, bisa kalian pendekin juga. Tapi pretty much dia adalah tabung doang, rumah baterai. Mungkin kalian nanya, bro berarti keunggulannya apa? Nah kalau kalian udah mulai masuk ke bikin-bikin coil, kalian suka eksperimen segala macam, bikin rada rendah segala macam, seperti gue bilang, dia tidak ada batasannya. Jadi kalian kalau mau misalnya mau coba misalnya 0.4, kalian coba di electrical mode, ada limitnya. Kalau di sini kalian tetap bisa firing. Tentu untuk bereksperimen, gue menyarankan untuk kita belajar dulu battery safety yang bakal gue bahas juga nanti. eh, Hukum Ohm's law itu juga kalian harus ngerti basicnya supaya tetap berada di safety zone itu sendiri. Itulah keunggulan si mechanical mode. Sering-sering kalau ada acara cloud contest segala macam, kontes cloud chasing, rata-rata mereka pasti pakai mechanical mode karena fully mengandalkan power si baterai, nggak ada limitnya. Sisi baik, salah satu sisi baiknya juga karena nggak ada chip, kalau ada apa-apa paling-paling kita cuman mengalami apa ya, tradingnya slack ya, ulirnya slack segala macam, bisa bawa ke tukang bubut segala macam. Jadi kadar untuk kita benerin dia kalau rusak lebih mudah ketimbang si electrical mode, karena basically di dalamnya nggak ada chip apa-apa gitu kan. Jadi itu salah satu sisi bagusnya juga menurut gue. Sekarang sisi buruknya karena mechanical mode benar-benar mengandalkan power si baterai, nggak ada chip yang maintain supaya stabil tembakan kita, firing kita. Jadi seiring waktu quality vape kita bakalan turun juga seiring dengan baterai kita, daya si baterai kita juga. Jadi mungkin itu downside-nya. Makanya kalau kalian lihat rata-rata mechanical board banyak bawa baterai atau chargeran segala macam, karena apalagi kalau kita bikin ohm rendah segala macam, baterai cepat habis segala macam. Itu downside-nya mungkin di mechanical mode. Oke, sekarang mari kita bahas nilai jualnya. Tadi di starter kit ya gue bilang nilai jual starter kit rata-rata mereka tawarin apaan? Rata-rata mereka menawarkan adalah mahnya. Jadi berapa lama kita bisa vape. Jadi semua produk menawarkan, oh ini bisa 1600, 1200 lah segala macam. Rata-rata starter kit dia coba jualnya itu ke kita, ke konsumennya ya. Kalau electrical mode lebih ke wattage-nya, ke watt seberapa banyak. Oke, bentuk juga tapi rata-rata ke wattnya. Nah kalau mechanical mode apa yang ditawarkan ke kita? Rata-rata cuman ditawarin bahannya, bahan pinnya, pin firing, magnet atau spring, konektor 510-nya, bahannya apa, daya konduknya bagus atau enggak. Make sense, bukan karena emang nggak ada chip. Jadi emang full mengandalkan si baterai. Jadi otomatis yang ditawarkan adalah jenis bahan the best untuk daya konduknya. Berarti itu yang selalu ditawarin. Rata-rata makanya kalian banyak ngelihat warna-warna seperti ini, copper atau tembaga. Nomor satu gue lihat itu silver, tapi belum ada silver, mod yang silver ya, bukan stainless steel. Ini nomor duanya adalah copper. Nah copper itu tembaga, banyak kalau kalian temuin di apa namanya, cloud competition pada pakai copper tube gitu kan, banyak banget. Nah, gue suka single copper tube. Di video-video sebelumnya dari awal emang gue lebih suka copper. Ada sisi buruknya juga, cuman itulah yang ditawarin si mechanical mode. Bahan, material, dia pakai apa. Tentu bentuk juga kita bakal perhitungkan juga di semuanya, starter kit, electrical, bentuk pasti itulah yang menarik mata kita kan, gampangnya. Tapi yang utama sebetulnya adalah bahannya sama desain konduktivitasnya ya. Seperti ini gue pakai Apollo, dia hybrid gitu kan, otomatis daya travelnya lebih cepat ketimbang pakai 510 connection lagi. Nah kalian lihat
karena nggak ada chip, nggak ada LCD. Bentuk-bentuk mechanical mode juga beda-beda. Ada tentu juga ada yang box mode, ada yang single tube, tergantung ke selera kalian. Karena ini baterai, box mode otomatis lebih unggul karena dia dapat 2 baterai, mungkin ada yang 3, ada yang 4, I don't know. Oke, itu doang penjelasan singkat dari gue. Buat kalian yang mungkin punya knowledge, gue pasti ada kekurangannya juga. Kalian mungkin ada yang mau nambahin, bisa nambahin di kolom komen. Dan buat kalian juga yang baru benar-benar mau masuk ke dunia vaping, ada banyak juga situs-situs untuk bisa kalian mendapatkan info-info bagus. Kayak gue bakal post, ada www.indovapor.com. Di situ banyak dijelasin juga hal-hal basic. Ada juga di Facebook, yaitu Indonesia Vapor Corner. Gue taruh link. Di situ kalian juga bisa banyak belajar, banyak nanya-nanya. Jadi semoga bisa bantu, simple. Next kita akan belajar Ohm's Law, kita akan belajar battery safety, terus kita akan belajar RDA, RTA, tank, atomizer. Jadi pastiin kalian subscribe channel ini karena kedepannya bakal gue banyak post-post video-video yang bisa ngebantu kalian menambahkan info dalam hal vaping. Itu doang dari gue. Ingat, pastiin kapas lo tetap basah. Dan yang paling penting adalah tetes jus, jangan tetes air mata. Indo Dripper, out.